Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberikan uang 5 juta rupiah kepada kepala keluarga yang berada di zona merah pada longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. KDM juga akan membangun hunian baru kepada warga yang terdampak. Penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus menjadi perhatian. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberikan uang santunan kepada ahli waris sebesar 25 juta rupiah setiap kepala keluarga. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memberikan uang kompensasi kepada 50 kepala keluarga yang terdampak tanah longsor, terutama yang masuk ke dalam zona merah, sebesar 5 juta rupiah dan 10 juta rupiah bagi warga yang rumahnya terdampak longsor. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan membangun hunian tetap bagi para korban longsor Cisarua. Ya nanti kita relokasi. Kan masih ada 50 kepala keluarga yang zona merah nih susulan. Nah itu mulai besok dikasih uang untuk kontrak 5 jutaan per kepala keluarga. Karena itu bukan rumah yang longsor. Dan setelah itu kita memikirkan untuk membangun rumah hunian baru. Hingga kini ada 85 kantong jenazah yang sudah dievakuasi dan diserahkan ke tim DVI. 67 jenazah sudah teridentifikasi dan sudah diserahkan ke pihak keluarga, sementara 15 kantong jenazah masih dalam proses identifikasi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Informasi Pusat kembali menggelar sidang sengketa informasi publik terhadap dokumen ijazah Gibran Rakabuming Raka. Sidang ini meminta termohon yaitu Kemendikdasmen membuka sejumlah dokumen ijazah Gibran Rakabuming Raka. Persidangan hari ini meminta termohon Kemendikdasmen untuk membuka sejumlah dokumen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alamsyah Saragih menjadi ahli yang didatangkan Majelis Komisi Informasi Pusat. Sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan untuk membuka sejumlah dokumen termasuk ijazah Joko Widodo. Sementara itu terkait ijazah Jokowi, KPU tidak akan mengajukan banding dan setuju membuka 9 item dalam dokumen ijazah Jokowi yang sebelumnya ditutup. Baik, para pihak. Kemarin saya dihubungin pihak KPU menyatakan mereka memutuskan untuk tidak melakukan banding terhadap putusan Komisi Informasi Pusat nomor 74 kemarin yang disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan permohonan saya, yaitu membuka 9 item yang disembunyikan mereka, ya. Ini kan ada disembunyikan mereka 9 item. Nah, jadi waktu itu ini saya peroleh di Oktober, bulan Oktober, lalu saya bersengketa untuk menyatakan agar KIP membuka ini semua. Dan alhamdulillahnya puji Tuhan ini dibuka semua sama KIP, 9 ini dibuka. Ini adalah pernyataan dari Dino Patijalal, pemirsa, yang mengatakan bahwa posisinya dari awal jelas masuk BOP harus memahami resiko yang dihadapi dan memiliki opsi untuk bisa keluar jika sudah tidak sesuai dengan perjanjian dan koridor. Indonesia masuk Board of Peace salah satunya adalah menjalankan mandat dari PBB. Dan satu yang diutamakan, ditegaskan, ditekankan, diingatkan oleh Dino Patijalal kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto, adalah two-state solution. Tujuan utamanya Palestina merdeka tercapai. Baik, pemirsa, bicara soal Board of Peace ya, ini tentu banyak yang mempertanyakan lantas bagaimana anggaran iuran atau tentang biayanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa memperkirakan anggaran iuran keanggotaan Dewan Perdamaian Dunia untuk Gaza mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Atau kalau dirupiahkan itu bisa 17 triliun rupiah. Nantinya anggaran itu diambil dari kantong APBN 2026, utamanya dari pos belanja Kementerian Pertahanan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengatakan alokasi iuran dana partisipasi dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump sebagai resolusi perdamaian Gaza berasal dari anggaran Kementerian Pertahanan. Namun Purbaya menggarisbawahi pemerintah saat ini belum memutuskan hal tersebut. Menteri Keuangan juga masih membuka kemungkinan untuk mengambil porsi anggaran dari lembaga lain apabila diperlukan, dengan tetap mengutamakan asas kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara.
Ya nanti selalu lewat Kemenhan kan, pasti selalu lewat Kemenhan. Tapi apakah memotong untuk anggaran APBN? Nanti kita lihat kalau nggak cukup yang pasti kita reorientasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent. Tapi dengan angka 16 triliun itu berarti tetap anggaran APBN aman ya Pak? Ya, Aman. Masih ada spesial partisipasi. Sebagian ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu, di situ bisa dimasukin ke sana. Seperti diketahui, Indonesia sebelumnya resmi menjadi salah satu negara yang masuk dalam organisasi tersebut. Ini ditandai dengan penandatanganan piagam langsung oleh Presiden Prabowo di Davos, Swiss beberapa waktu lalu. Organisasi tersebut sekaligus menandakan dimulainya operasional Board of Peace sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pasca konflik. Dengan penandatanganan itu, negara yang terlibat diharuskan memberikan iuran dana senilai sekitar 1 miliar dolar Amerika atau setara dengan hampir 17 triliun rupiah. Tujuh pekerja tambang timah tertimbun longsor di kawasan Pondi, Bangka Belitung. Polisi lakukan penyelidikan karena aktivitas penambangan diduga ilegal. Sebanyak 7 pekerja tambang timah di kawasan Pondi, Kabupaten Bangka Belitung tertimbun longsor. 6 jasad korban sudah berhasil ditemukan, sementara 1 korban lagi masih dalam pencarian. Tim SAR kerahkan alat berat untuk melakukan pencarian korban. Longsor terjadi ketika sejumlah penambang tengah bekerja. 3 penambang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 7 lainnya tertimbun. Pasca insiden, Polda Bangka Belitung turun tangan untuk selidiki dugaan tindak pidana dalam peristiwa ini. Pasalnya, tambang Pondi yang jadi lokasi longsor sudah cukup lama tidak beroperasi. Diduga tambang di kawasan ini dimanfaatkan secara ilegal oleh sejumlah pihak, meski lokasi tambang dijaga ketat pihak keamanan. Dalam hal ini dari penyidik kepolisian saat ini baru melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi keterangan-keterangan terkait kegiatan penambangan di daerah tersebut atau di lokasi tersebut, dan mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan yang lebih mendalam untuk kita ketahui apakah ada unsur pidana atau tidak. Saat ini untuk 6 jasad korban yang sudah ditemukan dipulangkan ke daerah asalnya di Provinsi Banten. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Akan informasi selanjutnya, Polda Jabar menyelidiki dugaan unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada 24 Januari 2026. Peristiwa dipicu karena alih fungsi lahan di kawasan itu. Pemirsa, longsor yang terjadi di kaki Gunung Burangrang menimbun lebih dari 30 rumah di 2 wilayah, yakni Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda serta Desa Pasir Langu. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak mendalami dugaan alih fungsi lahan itu. Jika melihat kondisi di sekitar lokasi kejadian, terdapat aktivitas pertanian di kaki Gunung Burangrang. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah aktivitas tersebut melanggar aturan atau tidak sebelum ada kepastian mengenai batas wilayah. Nah, kita masih proses penyelidikan lah, masih diskusi panjang kira-kira apa pengalihan fungsi lahan tadi itu ya, masih kita dalami sementara. Kalau polisi sendiri sudah ada? Belum, tidak ada. Belum.